Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika bersama Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan rahayu. Pada kali ini kita lanjutkan pembicaraan kita setelah keseimbangan titik, kita belajar mengenai keseimbangan rotasi. Di mana keseimbangan titik dan keseimbangan rotasi ini akan membantu kita nanti dalam membahas kesetimbangan benda tegar. Baik adik-adik, kita simak mengenai penjelasan kesetimbangan benda rotasi. Baik adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai kesetimbangan rotasi. Sebuah benda atau sistem benda berada dalam keadaan keseimbangan rotasi jika resultan momen gaya pada benda itu sama dengan 0. Atau secara matematis dapat tulis sigma tau sama dengan 0. Untuk mempermudah nanti penjelasan, bisa saya tuliskan bahwa sigma tau sama dengan 0, besar momen gaya searah jarum jam sama dengan besar momen gaya berlawanan arah jarum jam. Di mana sebelumnya kita sepakati bahwa yang searah jarum jam momen gaya itu adalah positif, yang berlawanan arah itu negatif. Atau bisa sebaliknya asal disepakati dari awal. Nah, sebelumnya telah kita pelajari bahwa momen gaya itu adalah hasil kali gaya dengan gaya tegak lurus ke poros atau sumbu rotasi. Nah, adik-adik, itulah nanti juga diterapkan di sini. Kita lihat di sini ada sebuah sistem, ya, ini ada palang dengan beban, ditarik dengan tali BC. Nah, biasanya ditanyakan berapa tegangan talinya. Mari kita simak bagaimana penyelesaian soal seperti ini, yang merupakan contoh keseimbangan rotasi. Baik, adik-adik, kita lanjutkan penyelesaian soal yang tadi. Ada trik menyelesaikan soal-soal dalam keseimbangan rotasi. Yang pertama, letakkanlah poros di luar variabel yang dicari. Seperti di sini yang ditanyakan T. Jangan meletakkan T itu porosnya di titik B. Ya, letakkanlah di titik A. Nah, kemudian tinjau dari A, apakah variabel yang dicari sudah tegak lurus ke poros atau belum. Apabila belum, uraikanlah supaya tegak lurus ke poros atau sumbu rotasi. Setelah itu, uraikan gaya-gaya yang ada supaya dia tegak lurus ke poros atau sumbu rotasi. Dan ada bisa lihat, T-nya diuraikan menjadi yang vertikal T sin alpha, kemudian yang mendatar adalah T cos alpha. Adik-adik bisa lihat panjang palangnya adalah 80 cm, AC adalah 60 cm. Sehingga bisa dicari dengan Pythagoras, BC sama dengan 100 cm. Nah, secara matematis ingat sinus alfa sisi depannya 60, sisi miringnya 100. Sehingga sin alfa sama dengan 60/100 atau 3/5. Sedangkan cos alfa itu 80/100 sama dengan 4/5. Nah, itu ingat kalau ada segitiga, bantuannya adalah bisa Pythagoras atau sinus kosinus. Nah, setelah dia tegak lurus, tadi ambillah porosnya di luar variabel yang dicari, yaitu di titik A. Sekarang perhatikan mana yang searah jarum jam, mana yang berlawanan. Sesuai dengan konsep yang tadi, yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan jarum jam. Adik bisa lihat? Itu T sin alpha tarik ke A, itu ternyata berlawanan jarum jam. Kemudian berat palang AB tarik ke A yang 18, dia searah jarum jam. Berat beban yang 30 tarik ke A, itu dia searah jarum jam. Jaraknya 80 cm, sedangkan palang itu dianggap bahwa titik beratnya di tengah-tengah. Nah, kalau bisa sebenarnya tidak usah masuk angka dulu, karena di kiri kanan dia ada, sehingga bisa dicoret. Ya, kemudian terapkan di titik A itu sigma tau sama dengan 0. Jadi yang searah sama dengan yang berlawanan. Sehingga tinggal T sin alpha kali AB harus sama dengan berat daripada AB kali setengah AB ditambah dengan 30 kali AB. Nah, AB-nya bisa dicoret. Sehingga tinggal sebenarnya 0,6 T, ya, sama dengan 30 ditambah setengah kali 18.
Lalu dijumlahkan, hasilnya T sama dengan 65 Newton. Jadi begitu adik-adik. Jadi langkah yang pertama kita ambil, usahakan letakkan poros di luar variabel yang dicari. Nah, belum tegak lurus ke poros, uraikan semua gaya yang ada. Kemudian perhatikan mana yang searah jarum jam, mana yang berlawanan jarum jam. Nah, tinggal mengalihkan, ingat jaraknya gaya ke poros. Ingat porosnya di mana? Nah, itu hati-hati jaraknya. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Selamat nanti mencoba lagi soal yang lain. Mari kita simak. Baik, adik-adik kita lanjutkan dengan soal yang sejenis yang tadi. Perhatikan pola AB berikut panjang 3 meter, massa 50 kg, ada beban di ujungnya sebesar 20 kg. Berapa besar dengan T bila sistem seimbang? Kita anggap CB sama dengan 1 meter. Nah, di sini seperti saya katakan di awal, letakkanlah poros di A, di luar variabel yang dicari. Nah, kita perhatikan semua gaya-gaya yang ada, uraikan supaya dia tegak lurus ke poros arus berotasi. Sekalian lihat, berat palang menuju ke bawah pusat bumi, demikian berat beban di ujung B menuju pusat bumi. Nah, T-nya yang belum tegak lurus. Kita uraikan, buat sembuh di sana. Jadi yang vertikal menjadi T sin theta, T sin 30 karena theta-nya 30, kemudian menjadi T cos theta pada palang sumbu mendatar. Nah, sekarang yang sudah tegak lurus adalah T sin theta dengan panjang AC, sedangkan berat palang itu di tengah-tengah, karena panjangnya 3 berarti dari A adalah di 1,5, BC-nya adalah 1 meter, berarti T sin theta nanti jaraknya ke A adalah 2 meter. Sehingga karena kita ambil tadi patokannya adalah A, sehingga itu A sama dengan 0, sigma itu sama dengan 0. Jadi yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan arah jarum jam. Kita lihat yang berlawanan, T sin theta kali AC sama dengan W beban kali AB ditambah W palang kali AC. Masuk harganya? T sin 30 kali 2 sama dengan W palang kali 1,5 ditambah W beban kali 3. Masukkan sin 30 setengah. Jadi setengah kali 2 habis 1. Jadi tinggal T 500 kali 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 750 ditambah 200 kali 3 600. Jadi tegangan talinya menjadi 1350 Newton. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Jadi itulah tadi contoh yang lain, tapi bebannya tidak di ujung. Tapi caranya hampir mirip. Mari kita lihat contoh berikutnya yang lebih mendalam. Mari adik-adik untuk meningkatkan pemahaman kita tentang keseimbangan rotasi, lihat contoh soal berikut. Ada sebuah palang beratnya 100 Newton, panjang 5 meter. Pada titik C diletakkan beban sebesar 20 kg 2 meter dari ujung A. Tentukan besar gaya-gaya yang bekerja pada penyangga A dan B. Seperti saya katakan sebelumnya, untuk mencari variabel yang dicari, jangan letakkan poros di titik tersebut. Letakkan di luar variabel yang dicari. Tinggal nanti melihat dari poros itu mana yang searah jarum jam, mana yang berlawanan arah jarum jam. Seperti untuk mencari gaya di A, kita letakkan poros di titik B. Sehingga sekarang yang searah jarum jam itu adalah NA kali dengan AB. Nah, yang searah adalah berat beban dengan jaraknya AC, demikian pula berat palang dengan beratnya WP, jaraknya adalah AD atau AU di sana. Nah, sehingga sigma TOB sama dengan 0, NA kali 5 ditambah WP, nah ini berat di tengah-tengah, 2,5 ditambah WB, jaraknya dari B adalah 3. Sehingga kalikan 5NA sama dengan 100 kali 2,5 ditambah 200 kali 3. Karena di sana masanya 20, jadikan 10 jadi 200. Jadi 5NA sama dengan 250 tambah 600. Jadi NA sama dengan 170 Newton. Demikian pula untuk mencari gaya yang di B, letakkan porosnya di A. Sehingga sekarang semuanya jarak dan gaya-gaya yang bekerja itu
tinjau dari titik A. Nah, sekarang kita lihat dari titik A, yang searah jarum jam adalah WB dan berat dari palang WP. Nah, yang berlawanan yaitu NB, nanti jaraknya adalah AB. Sehingga sigma atau A sama dengan 0, itu berarti NB kali 5. Kemudian berat palang di tengah-tengah, WP kali 2,5. Kemudian beban, itu dari titik A itu adalah 2 meter, sehingga 5 NB sama dengan 100 kali 2,5 ditambah 200 kali 2. Di 5 NB sama dengan 650, sehingga NB-nya sama dengan 130 Newton. Bisa dilihat, nah itu karena benda-bendanya itu terletak pada titik A, sehingga gaya yang bekerja di situ lebih besar daripada di B. Jadi begitulah adik-adik, tidak terlalu sulit. Jadi usahakan letakkan poros di luar variabel yang dicari. Kemudian tinjau dari titik itu mana yang searah, mana yang berlawanan. Kemudian terapkan sigma tau sama dengan 0. Sehingga nanti semua variabel-variabel yang dicari bisa diperoleh. Mari kita lanjutkan. Lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita tingkatkan pemahaman tentang istimewa rotasi. Ini seorang anak, masanya 50 kg. Berarti nanti beratnya 500. Berjalan dari A menuju ke C pada sebatang papan homogen. AC bermasa 30 kg, berarti beratnya 300 dan panjangnya 3 meter. Jarak tumbuhan A dan B adalah 2 meter. Berapa jarak maksimum anak dari titik B agar papan tetap seimbang? Nah, jadi sebenarnya langkah yang pertama sama, uraikan semua gaya yang ada. Nanti tinggal perhatikan, letakkanlah poros di luar variabel yang dicari. Kemudian perhatikan semua jaraknya yang tegak lurus ke poros. Dalam hal ini kita ambil porosnya di titik B. Sehingga nanti kita anggap jaraknya orang terhadap B itu adalah X yang kita cari. Nah, karena palangnya 3 meter, berarti berat palang itu di tengah-tengah. Jadi dia berarti berjarak setengah meter dari B. Nah, kalau B sebagai titik acuan, titik poros, maka nanti berat orang ke bawah dengan B berarti dia searah jarum jam. Sedangkan palang di sebelah kiri dari B, tarik ke B, nanti dia berlawanan arah jarum jam. Sehingga nanti WP kali setengah sama dengan X kali berat orang. Masukkan 300 kali setengah sama dengan X kali 500. Jadi 150 sama dengan 500X. Sehingga X-nya 150 per 500. Jadi hasilnya 0,3 meter. Ya, tidak terlalu sulit adik-adik. Ya, mari silakan mencoba nanti soal berikutnya sebagai latihan untuk meningkatkan pemahaman tentang keistimewaan rotasi. Jangan lupa subscribe untuk meningkatkan motivasi saya membuat menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa, selamat mencoba soal-soal yang